Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Asda Channel, channelnya Islam yang terbaik. Di Jumat berkah ini, alhamdulillah, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan tidak lupa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya buka dulu maskernya karena engap. Ya, alhamdulillah, di Jumat tanggal 3 September 2021 barusan saya baru pulang sholat Jumat, dan mudah-mudahan selalu terus diberikan kekuatan kesehatan untuk tetap istiqomah menjalankan aktivitas terkhusus ibadah kepada Allah. Di Jumat berkah ini wilayah Bandung Raya masih posisi PPKM level 3. PPKM level 3 ya. Dan alhamdulillah sekitar hampir 70% karyawan PT Dongkwang sudah divaksin. Dan mudah-mudahan sudah terbentuk herd immunity. Jadi kalau lebih dari 70%, 80% mudah-mudahan sudah terbentuk herd immunity, kekuatan pencegahan daripada COVID Corona itu. Oke. Mungkin saya tidak akan membahas Corona karena Corona sudah hampir 2 tahun. Mungkin di Jumat berkah ini menyambung tadi khutbah Jumat dari Bapak Khotib. Walaupun sebagian banyak yang nunutan di khusus karyawan Dongkwang mungkin pada capek. Saya akan membahas tentang kekufuran dan kemunafikan. Sedikit saja kultum ataupun hanya beberapa detik mengingatkan saja. Watawasobil haq, watawasobil shawab. Tidak lupa, pertama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini kita masih diberikan oleh Allah kemampuan. Dan tidak pula juga kita bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Oke. Yang disebut dengan munafik itu adalah salah satu penyakit hati yang ada ditanamkan di dalam diri manusia, terkhusus yang merasa dirinya itu merasa mukmin. Dan penyakit hati yang disebut dengan kemunafikan itu bisa jadi mengindikasikan menjadikan suatu kekufuran, menjadikan seorang menjadi kafir, menjadikan kekufuran. Oke. Iwan binkumullah, walaupun dalam kondisi suasana ramai ini, dalam kondisi istirahat di kantor PT Dongkwang, ada yang lagi chatting dengan suaminya mungkin Bu Rika, ada juga office boy PT Dongkwang Bapak Aming lagi tiktokan, general manager bagian office boy kebersihan di lingkungan. Kita kembali lagi ke materi bahwa yang disebut dengan kemunafikan itu bisa jadi akan mengakibatkan jadi kekufuran, menolak dan menahan. Karena seperti apa? Ketika kita telah diberikan oleh Allah suatu kenikmatan, seperti di dalam surat, di dalam Al-Quran, Inna a'toina kal kausar, sungguh Allah telah memberikan suatu kenikmatan yang sangat besar. Jadi sejak awal kita dibuayan ataupun menyusui, kita telah diberikan oleh Allah kenikmatan. Allah memberikan kenikmatan pertama kepada manusia, dan setelah itu baru Allah memerintahkan untuk sujud dan ruku untuk bersyukur kepada Allah. Jadi beda dengan seorang manusia yang menjadi bos, ketika ingin memberikan sesuatu dia harus bekerja dulu. Tapi Allah tidak, berikan dulu suatu kenikmatan rezeki, baru kata Allah usjudu ataupun ubudu ilallah, dan beribadah kepada Allah. Intinya itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata banyak orang-orang ketika sudah diberikan suatu kenikmatan, banyak orang-orang yang tidak bersyukur. Kalau di dalam surat Ibrahim ayat 7, barang siapa yang bersyukur kepada nikmatku, kata Allah, maka Allah akan lipatkan ataupun bertambah. Dan barang siapa yang kufur terhadap nikmatku, wala in kafartum la ajidanakum, maka dia akan mendapatkan suatu azab yang sangat pedih. Nah, mungkin banyak orang paham dan tahu tentang ayat itu,
tapi banyak mengkufurinya karena tidak, ataupun banyak yang tidak mensyukurinya. Bisa jadi mereka bersyukur hanya cukup dengan lisan saja, alhamdulillah, tapi makna dan aplikasi syukur itu sendiri mereka tidak dijalankan. Yang disebut dengan syukur itu secara definisi ataupun arti menerima apa adanya dan memanfaatkan sesuai kemampuannya dan selalu bersyukur kepada Allah. Itu disebut dengan syukur kepada Allah, menerima apa adanya dari Allah dan menggunakannya sesuai di jalan Allah dan sesuai dengan kapasitasnya. Itu yang disebut dengan syukur. Nah, jangan sampai ketika kita diberikan rezeki oleh Allah bersyukur tapi muncul suatu kemunafikan dalam diri kita, menggerutu, lalu membanding-bandingkan dengan orang lain. Kenapa orang lain banyak, kenapa saya sedikit? Kenapa orang lain yang padahal mereka itu tidak rajin ibadah tapi kaya, selalu membandingkan. Maka itu muncullah, tertanam dalam diri kita itu adalah suatu kemunafikan. Jangan jauhkanlah suatu kemunafikan. Mungkin itu penyakit munafik yang ada di dalam manusia-manusia ataupun masyarakatmu. Yang paling bahaya lagi kemunafikan itu adalah ketika kita telah mengkufuri ayat-ayat Allah. Bahwa kita paham bahwa Al-Quran adalah sebagai kitab di dalam suatu rukun iman kepada Allah, meyakini bahwa Al-Quran itu adalah sebagai kitab, beriman kepada Alkitab, bahwa sebagai Allah itu adalah sebagai Rabb Tuhan, bahwa Nabi Muhammad itu adalah sebagai utusan Allah. Tapi nyatanya dalam kehidupan kita telah mengingkarinya, maka bisa jadi itu adalah suatu kemunafikan kepada Allah, kemunafikan kepada ayat-ayat Allah. Maka bisa jadi akan terjerumus dalam suatu kekufuran. Ada satu yang harus menjadikan suatu mudah-mudahan suatu peringatan bagi kita. Ada suatu makhluk Allah yang dimana makhluk Allah itu adalah makhluk yang sangat soleh, dan beribadahnya pun dia sampai 40.000 tahun berturut-turut sujud dan ruku kepada Allah, tidak pernah berhenti. Sehingga oleh Allah diberikan suatu reward ataupun gelar, dijadikan suatu para pemimpin malaikat dan diberikan suatu hadiah seperti sayap malaikat Jibril. Siapakah makhluk itu? Yang disebut dengan makhluk namanya Azajil, dari kalangan jin. Saking dia itu ketolnya ketaatan kepada Allah sehingga derajatnya dinaikkan, disetarakan dengan malaikat, malahan menjadikan suatu pemimpin dari para malaikat. Tapi ketika suatu saat Allah akan perintahkan melalui wahyunya, melalui ayat Allah, dia menolaknya. Makanya dia dilaknat oleh Allah, sampai diseru oleh Allah, diusir oleh Allah dari surganya Allah ke neraka. Kehinaan. Azajil itu ketika dia itu membangkang terhadap ayat Allah, hanya satu ayat saja, Azajil membangkang, mengkufuri ayat Allah, dan Allah langsung usir. Kenapa Azajil ataupun yang setelah di seteru ataupun dilaknat oleh Allah menjadi iblis, sehingga ada kalangan ataupun para ulama yang menerangkan wajahnya pun jadi buruk, itu diusir oleh Allah dari surganya Allah sampai diusir ke suatu kehinaan, ke neraka, ke dalam nerakanya Allah. Bahwa yang disebut dengan iblis itu ataupun Azajil itu berbuat dosanya itu bukan dia melakukan suatu menjinahi banyak orang, bermabuk-mabukan, judi ataupun lain-lainnya, bukan seperti itu. Tapi Allah cabut kenikmatan dari Azajil itu yang disebut dengan iblis itu, sampai Allah membencinya dan mengusirnya dan menghinakannya. Hanya satu ayat saja yang dikufuri ataupun ditolak oleh Azajil itu sendiri. Apa itu?
Ketika Allah memberikan suatu wahyu kepada para malaikat pada waktu itu, usjudu bi Adama, maka sujudlah kepada Adam, wahai iblis, wahai para malaikat, illa iblis, kecuali iblis. Dan iblis pada waktu itu tidak ataupun menolaknya. Ya Allah, kenapa aku harus bersujud kepada Adam, bahwa Adam itu terbuat dari tanah sedangkan aku ini adalah terbuat dari api. Merasa hina dan merasa rendah gitu. Dan Allah keluarkan suatu firman-Nya ataupun ayatnya, dan usjud bi Adam, dan menolaknya, maka kufur. Hanya satu ayat saja iblis ataupun Ajajil mengkufuri ayat, oleh Allah diusir. Maka janganlah menjadikan suatu. Apalagi kita banyak ayat-ayat, kita meyakini bahwa Al-Quran itu adalah sebagai aturan, sebagai petunjuk. Ternyata banyak ayat-ayat yang telah dikufuri oleh kita. Itu yang disebut dengan munafik, yang paling berbahaya dalam diri kita. Cukup sekian di Jumat berkah ini. Mudah-mudahan kita tetap selalu diberkahi, disehatkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala penyakit, virus, dan corona terutama. Benarnya dari Allah, kekurangan dari saya pribadi, mohon maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap Islam yang terbaik.